Maka disebutkan wa matsalul kafiri kamatsalil arzah somma, seperti pohon yang kuat, dan al-arzah seperti pohon pinus yang kuat. Maka mu'tadilatan, dalam keadaan diterpa oleh badai dan angin, dia dalam keadaan tidak bisa meliuk-liuk. Mu'tadilah maknanya dalam keadaan posisi tidak bisa miring, tidak bisa meliuk-liuk mengikuti badai, sehingga dia kokoh. Dan kokohnya di sini tidak kuat. Kalau kokoh sampai badai itu menerpanya, dia bisa tetap kokoh akarnya? Tidak. Tetapi di sini akhirnya dia tumbang karena terpaan badai, dan akhirnya pohon ini patah ataupun jatuh dengan akarnya. Maka ini permisalan dari seorang yang kafir. Disebutkan hatta yaksimahallahu idza syaa, maka sampai dia itu patah ataupun jatuh dengan akar-akarnya rubuh, jika Allah inginkan, idza syaa. Maka poin pendalilan dari hadis ini masuk kepada kitab tauhid tentang apa? Ucapan Allah hatta yaksimahallahu idza syaa, sampai Allah jatuhkan pohon itu karena tidak kuat menahan badai dan angin, jika Allah inginkan. Ini menjadi pendalilan dari permasalahan sifat keinginan bagi Allah, sifat iradah. Maka ini dimasukkan kepada kitab tauhid dari segi ini. Dan hadis ini barakallahu fikum telah diulang oleh Imam Al-Bukhari, dan ini uslub sistem Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Bisa jadi satu hadis terulang, dan ini menunjukkan kefakihan Imam Al-Bukhari, di mana hadis ini telah lewat nomor 5212 di hadis tentang bab mardo, tentang orang-orang yang sakit dan ditimpa bencana. Maka di hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang lain, haddatsana Ibrahim ibnul Mundir, haddatsani Muhammad ibnu Fulayh, haddatsani Abi Fulayh. Maka kalau begitu, mana yang lebih baik sanadnya? Sanad yang di kitab mardo atau di kitab tauhid? Ainal ali? Sanad yang ali? Ma'alakum di kitab tauhid. Karena di kitab al-mardo dari gurunya Imam Al-Bukhari, Ibrahim ibnul Mundir, kemudian kepada Muhammad ibnu Fulayh, anaknya Fulayh, kemudian kepada Fulayh. Kalau tadi dari kitab tauhid dari Muhammad ibnu Sinan, haddatsani Fulayh langsung, berarti sanadnya kepada Fulayh dari Imam Al-Bukhari. Di sanad yang pertama satu, Muhammad ibnu Sinan, kemudian kepada Fulayh. Kalau di sanad yang kedua kepada Ibrahim ibnul Mundir, kepada Muhammad anaknya Fulayh, baru kepada Fulayh. Maka setelah kepada Fulayh sama dari Hilal ibni Ali, dari Atha ibnu Yasar, dari Abi Hurairah, dan lafadznya pun hampir sama. Kita bacakan lafadznya, masalul mu'min kamasalil khamati minaz zar'. Permisalan dari kaum muslimin seperti tumbuhan yang tipis, ringan. Min haitsu atat hari kafa'atha fa idza i'tadalat takaffa'u bil bala. Maka dia itu jika datang cobaan dunia, fitnah dunia, dia tidak ikut rubuh di saat diterpa fitnah-fitnah dunia badai, tapi dia pandai meliuk-liuk dan tetap eksis dengan agamanya. Wal fajiru kal azrah somma mu'tadilatan. Adapun orang, kalau tadi di riwayat yang pertama kafir, di sini disebutkan fajir. Fajir bersifat lebih umum. Bisa jadi dia muslim kalau fajir. Tapi kalau kafir hanya orang kafir, keluar dari Islam. Maka wal fajir bersifat umum, bisa jadi dia muslim. Maka berapa dari kaum muslimin diberikan fitnah, ujian, cobaan, tidak tegar. Dihantam badai fitnah, jatuh. Diterjang badai fitnah, patah pohonnya, cabangnya. Adapun seorang muslim yang tadi disifatkan bagaikan pohon bambu yang lebih mudah bagi kita, maka dia pandai meliuk, dia pandai miring,
Dia pandai menjatuhkan, kemudian bangkit kembali setelah angin itu berlalu. Hatta yaksimahallahu idza syaa, sama lafadznya. Sampai jika Allah menginginkan, Allah akan menghancurkan dan mematahkan pohon yang besar tadi. Maka hadis ini barakallahu fikum, setelah tadi selesai dari sanadnya kita berikan, dan sekarang dari segi matan, faidah dari hadis ini barakallahu fikum, pertama dari segi ilmu tauhid, bahwa lafadz insya'a, jika Allah inginkan, idza syaa, maka pohon itu akan rubuh. Tapi jika Allah tidak inginkan, bisa jadi kuat menahan dari angin. Itu poin pendalilan di bab kitab tauhid tentang bab sifat kehendak Allah. Dan di sini akan ada faidah yang kita berikan dari contoh yang Nabi berikan. Maka di sini faidah yang penting apa? Pertama, Nabi memisalkan kepada para sahabatnya filsafat tentang permisalan. Dan banyak Allah di dalam Al-Quran memisalkan bagaimana orang-orang Yahud, bagaimana orang-orang Nasara, dan seterusnya. Dan Allah memisalkan seperti mereka itu keledai, kalhimar, yang membawa kutub-kutub misalnya. Dan juga di dalam Al-Quran Allah tidak malu untuk mengambil permisalan meskipun dengan hanya sekedar lalat dan sebagainya. Maka permisalan sengaja dijadikan di Al-Quran dan Sunnah untuk lebih memahamkan. Maka dengan adanya permisalan difahamkan. Maka di sini Nabi ingin memisalkan seorang mukmin dengan seorang yang fajir. Lebih umum tadi lafadznya fajir, maknanya mukmin tetapi kurang kuat imannya, atau apalagi kafir, itu maknanya. Karena ada dua lafaz tadi, kafir dan fajir. Kita anggap yang fajir mukmin juga masuk, namun imannya tidak kuat. Adapun kafir memang tidak beriman sama sekali. Itu bagaikan dua pohon. Orang yang mukmin bagaikan pohon bambu yang dekat, ataupun di dalam hadis bagaikan pohon yang dimisalkan di dalam hadis pohon yang kecil batangnya dan meliuk-liuk, itu maknanya. Kita mudahkan dengan pohon bambu. Maka di saat diterpa oleh fitnah dunia, yang tadinya jaya raya, kaya raya, difitnah oleh Allah dengan ujian, harus bersabar. Maka dia meliuk ke kanan, ke kiri, sampai badai itu berlalu. Berat kehidupannya, miring. Yang tadinya jaya di atas jadi miring. Jadi hampir, yang tadinya vertikal hampir horizontal, hampir rubuh. Tapi dia meliuk di saat badai. Pedih dan perih dia rasakan. Bagaimana dia melaksanakan kehidupan yang tadinya jaya raya menjadi tidak punya apa-apa. Namun yang penting agama, akarnya keimanan, keep the faith, tetap dia jaga. Tidak jadi dia kafir, tidak jadi dia menjadi keluar dari manhaj ahli sunnah. Sabar dalam ujian dan cobaan, keep the faith. Maka di sini faidah yang pertama, Nabi memisalkan seorang mukmin bagaikan pohon bambu misalnya, dan orang kafir bagaikan pohon yang disebutkan di dalam hadis, pohon al-arzah, pohon yang seperti pohon pinus, pohon beringin yang batangnya itu besar, maka tidak kuat, akan jatuh. Kemudian faidah yang kedua tentang keutamaan orang-orang yang bersabar dengan fitnah. Maka ini pun dari faedah hadis ini. Nabi misalkan dengan pohon yang dia itu lentur. Maka keutamaan seorang mukmin dia akan seperti itu. Dan begitu pun di sini faedah tentang permasalahan kehidupan dunia tadi. Bahwa kita yang hidup di dunia, the life is never flat. Hidup di dunia ini tidak rata seperti dinding di masjid ini yang rata. Maka hidup ini bagaikan relief, kadang di atas dan kadang di bawah. Maka pepatah Indonesia mengatakan tadi bagaikan roda yang berputar. Dan ini kehidupan seperti ini bagi seorang mukmin mempunyai dua senjata. Mukmin mempunyai dua pedang. Yang pedang itu tidaklah dikeluarkan untuk menghadapi mara bahaya kecuali sesuai dengan kadarnya. Jika datang mara bahaya, fitnah,
dunia kemiskinan ataupun penderitaan, maka mukmin ini mengeluarkan pedang apa pengennya? Pedang kesabaran. Maka dia mengeluarkan senjata kesabaran di saat diterpa oleh bencana, oleh kemiskinan, oleh fitnah, ujian, cobaan yang berhubungan dengan hartanya diambil, the loved one, orang yang dia cintai dari istri, dari anak, dia keluarkan pedang kesabaran. Nih, aku mukmin, aku bersabar. Kemudian datang ujian yang lain, misalnya dicoba dengan kefakiran, kemiskinan, sukses, mengeluarkan pedang kesabaran, menjadi sukses. Dia tetap imannya, keep the faith. Datang ujian yang berbeda. Apa? Kenikmatan. Kalau tadi sukses, kefakiran, kemiskinan, diberilah dunia. Sehingga dunia terbuka baginya. Yang tadinya cari makan saja susah, untuk makan dapat sarapan, tidak dapat makan malam, dapat breakfast, tidak dapat dinner, dapat lunch, makan siang, tidak dapat makan malam, ataupun dia tinggal di rumah yang RSS, rumah sangat sederhana sekali, selonjor saja susah. Kemudian Allah jadikan dia sabar, tadi mengeluarkan pedang kesabaran. Coba sekarang diuji dengan ujian yang lain. Apa? Diberikan dunia, diberikan rumahnya bagaikan villa, diberikan kendaraan akhir model. Apa akhir modelnya pengennya? Misalnya Lamborghini Aventador, misalnya. Dan yang lainnya yang 22 miliar. Dan yang lainnya dari kejayaan dunia. Ternyata dia hanyut. Ternyata dia jatuh. Mana keep the faith? Faith tidak ada. Keep the faith hanya bagi yang miskin. Maka berapa banyak kaum muslimin jaya raya, kaya raya, jatuh dengan ujian ini. Dan berapa dari kaum muslimin dan kebanyakan di saat ditempa dengan kelaparan, ditempa dengan uang yang menipis, ekonomi yang jatuh, sabar. Maka di sini pun diuji kaum muslimin mengeluarkan pedang apa? Pedang syukur. Maka kaum mukminin mempunyai dua pedang senjata. Hidup di dunia yang never flat ini, yang tidak pernah rata ini. Apa itu? Di saat dalam keadaan keburukan dia keluarkan kesabaran, pedangnya. Dan di saat diuji dalam kebaikan dia keluarkan rasa syukur. Maka sabar dan syukur itulah senjata kaum muslimin. Dan ini yang diuji oleh Allah di dunia ini. Antara dua, kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan. Maka oleh sebab itu telah datang dari sifat muslim yang tegar dalam kebaikan dan keburukan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib ibnu Sinan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mukmin." Aku sangat terkagum dengan keadaan seorang mukmin yang hidup di dunia. Nabi kagum. Ajaban li amril mukmin. Fa inna amrahu kulluhu khair. Karena perkaranya bagi orang mukmin itu di dunia dia hidup diberi ujian kebaikan dan keburukan, dan baginya kebaikan terus. Kenapa? Karena pandai mengeluarkan dua senjata tadi. Maka disebutkan di